Nyanyian Dahlan Iskan terus bergulir panas. Syairnya makin terdengar keras di kuping para anggota Dewan yang terhormat. Bagi para anggota Dewan yang bersih dan jujur, nyanyian Dahlan Iskan sungguh menyakitkan karena mereka harus menerima getahnya juga. Apalagi saat ini, sang Menteri BUMN belum mau menyebut nama-nama para pemeras BUMN itu. Lagu demi lagu yang dinyanyikan Dahlan Iskan saat ini sesungguhnya tembang lawas yang semua orang sudah banyak tahu. Tahu kalau BUMN suka diperas, tahu kalau BUMN suka memberi jatah kepada mereka yang memintanya. Apakah seorang Dahlan Iskan berani mengungkap itu semua? Atau jangan-jangan ia hanya mencari sensasi saja? Dibutuhkan dua orang untuk menari tango. Baik, jadi saya memanggilnya Pak Nino ya. Junino Yahya, mantan Dirut Peruri yang baru kurang lebih 36 jam selesai, begitu ya. Pernah di Indosat dan juga pernah di KPK. Khusus di KPK saya harus membacakan jabatan beliau, Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Itu dari tahun 2004 sampai 2007. 2004 sampai 2007. Akhir 2007. Akhir 2007. Oke, terlepas dari pada saat Anda berada di KPK. Berapa orang, apa saja pengalaman Anda dari oknum kita menyebutnya, anggota DPR yang pernah mungkin minta upeti, minta proyek atau apapun itu ke Dirut Peruri? Kalau jumlah banyak sekali, Mbak, banyak sekali. Ya, mungkin di atas 10 lah. Di atas 10, di bawah 20? Di bawah 20. Oke. Itu dengan orang yang berbeda-beda? Orang yang berbeda-beda, dari partai yang berbeda-beda. Komisi yang berbeda-beda? Komisi yang umumnya dari Komisi 6. Baik, oke. Mereka datang atau Bapak diundang ke suatu tempat? Boleh diceritakan salah satunya? Jadi mereka datang, salah satu yang saya bisa cerita, mereka datang membawa supplier, minta dimenangkan suppliernya. Ada lagi yang mengirim surat, dibawa seseorang yang minta supplier itu dimenangkan, dan supplier itu ketemu saya minta waktu. Janjinya yang membuat janji sih anggota DPR, tapi yang bertemu ternyata bukan dia, orang yang mengaku stafnya dan segala macam, tapi membawa surat pengantar dari anggota DPR yang menelpon itu. Pada saat pertemuan pernah ada salah satu di antara mereka yang datang ketemu muka pada saat itu? Ada juga? Ada, beberapa kali ada. Mereka datang. Secara lugas apa yang diucapkan dalam pertemuan itu? Minta temannya yang menjadi rekanan Peruri dimenangkan dalam tender atau mendapatkan proyek gitu. Dan proyek itu bisa sebesar berapa kalau? bisa sebesar 600-700 miliar itu. Wow, oke. Bapak penuhi? Tidak, tentunya saya bilang ya kalau mau masuk ke Peruri ya ikuti prosedur yang berlaku itu saja. Ya alhamdulillah, barangkali mungkin karena saya bekas KPK, jadi setelah mereka mengetahui hal itu, baik Pak, kita ikuti prosedur. Itu. Dari sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2012 ini ya, kurang lebih ada 4 tahunan itu kan. Kurang lebih ada berapa yang bolak-balik datang ke Peruri? Bolak-balik hampir nggak ada. Ya, jadi sekali datang ketemu saya, kenalan, ngomong, selesai. Gitu. Nah, itu kan 2 periode DPR ya, jadi mungkin 2004 sampai 2009, 2009 sampai sekarang. Ini yang periode berikutnya begitu juga, mereka datang, kenalan, setelah tahu nggak jadi lagi gitu. Tapi walaupun begitu memang ada juga yang dibawa orang-orang yang benar gitu. Maksudnya dia memperkenalkan produknya, mungkin kalau dia jalan sendiri nggak yakin, dia bawa temannya anggota DPR. Benar, artinya dia ikuti prosedur dan dia menang gitu. Ada yang begitu. Artinya memang kredibel gitu ya, untuk ikut di dalam tender proyek. Dan saya pikir, saya bilang sama yang bersangkutan, nggak usah bawa-bawa seperti itu, saya bilang. Ini aja, Anda ikut ternyata Anda menang kok, saya bilang. Anda nggak perlu cara-cara seperti itu. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah sekarang sudah di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini sudah mulai ramai, ada beberapa dirut BUMN, Bapak mungkin 36 jam yang lalu masih dirut BUMN. Ini mau bicara ke publik, ke wartawan, ada usaha-usaha untuk dari oknum anggota DPR untuk meminta proyek atau upeti atau apapun itu. Ada apa ini kok baru sekarang? Ya, itu yang saya juga heran gitu. Jadi baru sekarang, terus sampai heboh. Sebenarnya kan seperti hal-hal seperti itu tinggal laporkan saja kalau memang merasa terganggu, laporkan ke yang aparat penegak hukum.
Tinggal kalau pemerasan kan secara hukum korupsi, hukum KUHP pun pidana, gampang-gampang aja sebenarnya. Kalau pemerasan itu jelas, kita diperas, ditangkap, udah selesai sebenarnya. Ketika Bapak sudah merasakan ada pemerasan, ini bentuknya pemerasan atau bukan sih? Ya, belum sampai pemerasan yang kasar sifatnya, tapi dengan intimidasi lah gitu ya. Misalnya, intimidasi misalnya? Misalnya gini, saya dari Komisi 6 yang membawahi yang mitranya Kementerian BUMN, saya dekat dengan Pak Menteri gitu loh. Seperti itu, bicaranya seperti itu. Nah, ya kita nggak perlu, ya biasa-biasa saja, mereka anggota dewan yang terhormat memperkenalkan diri dengan cara yang seperti itu buat saya ya. Ya begitu saja. Oke Pak, terus gimana? Ini ada teman saya, tolong dimenangkan. Ya, silakan aja Pak ikut tender, di sini ada aturannya seperti ini, kalau memang baik pasti menang. Justru saya bilang kalau Bapak diganggu di sini, itu urusan saya. Saya bilang gitu. Tapi pada akhirnya Anda juga melaporkan ke KPK kan? Kalau yang seperti itu tidak, artinya kalau dia akhirnya mengikuti ini, kalau dia melakukan intimidasi, dan memang sampai intimidasi yang intens gitu belum pernah saya alami, terus terang. Ya kecuali apa yang pernah ditulis di media. Nah, ini nanti saya mau teruskan lagi nih ke Pak Nino ya, sambil mungkin nanti kita pindah ya. Saya ingin bertanya, ada salah satu yang menjadi alat bukti gitu ya, ada rekamannya bukan? Yang milik KPK? Yang kasus ini. Yang kasus ini. Iya. Kita akan buka lagi dengan juga anggota DPR. Di sana ada Bang Akbar Faisal dan juga Bang Arya Bima saat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Bagi apa nih? Bagi dong. Bukan bagi proyek kan? Ya, Oke, tadi bagi hasil ya. Bagi hasil. Tapi tadi di sana nih sempat ada cerita yang saya tahan dari Pak Nino nih, Bang, berdua. Ada sebuah cerita yang belum sempat diceritakan. Yang bentuknya ini lebih pada apa nih? Pemerasan? Ya, atau upeti deh? Ya, bisa dibilang begitu. Oke, boleh diceritakan. Jadi sebenarnya ini berkait dengan RUU mata uang waktu itu. Berarti baru aja kan? Tahun lalu persis. Iya. Mei 2011. Itu berkaitan dengan RUU mata uang. Sebenarnya beritanya sudah ada di majalah Tempo waktu itu, ada di Tempo Interaktif, masih ada sampai sekarang. Saya tadi coba nyari kopinya, nggak ketemu yang Tempo aslinya. Jadi itu kalau RUU itu pansus ya Pak? Iya pansus. Pansus itu datang ke Kerawang, Percetakan Peruri, satu tim. Ingin melihat kesiapan Peruri, judulnya begitu, tapi begitu selesai, Pak kita langsung RDP di situ di tempat. Ya udah, ya kita bicara, walaupun saya nggak ada persiapan apa-apa. Lalu ketuanya waktu itu minta ketemu berdua dengan saya lewat sekretaris perusahaan. Nah, tapi lama waktu nggak ketemu. Satu hari pagi-pagi saya ditelepon, Pak kita ketemu di Hotel Crown jam 7 malam. Di situ ada si yang anggotanya ini bertanya seperti itu, minta. Ya, ketua pansusnya. Ketua pansus RUU mata uang waktu itu. Jadi ya kita ketemu, ada 5 orang dari 5 partai yang berbeda. Bahkan ada partainya Bapak berdua ini? Ya lanjutkan Ada partainya Bapak. Saya Hanura Pak? Ya nggak ada. Oh nggak ada ya? Perlu diperjelas ya? Perlu diperjelas. Lanjut. Jadi 5, malah yang satu partai yang satu itu kan oposisi dalam politik. Baik. Nah, Pak Ketua bilang, dan itu semua ada di situ cerita sebenarnya. Saya membacakan yang di situ. Sebenarnya saya nggak boleh cerita, tapi karena sudah jadi domain publik, saya bisa cerita. Ketua bilang, Pak Nino, jangan heran ya, ada partai ini di sini. Kalau di politik kita oposisi, tapi dalam kaitan ini kita koalisi. Gitu. Jadi cerita begitulah, puter. Nah, akhirnya ya itulah judulnya kan. Apa itu judulnya? Bursa pasal gitu. Jadi ada pasal-pasal yang saya bantu Indi Pak supaya saya jelas, karena sini tidak jelas bagi saya. Dia minta berapa, bagaimana caranya Pak? Nah, ini menarik nih. Ya. Sorry Indi, saya bantu wawancara sesama wartawan gitu ya. Penasaran. Lengkap ceritanya, sudah lengkap. Sekalian tadi Pak, ini kan menyebutkan bahwa setiap RDP, saya ini 5 tahun anggota Komisi 6, 2 tahun dari pimpinan Komisi 6. Dengan Peruri mungkin ada kali 6 kali RDP saya ada kali ya. Belum pernah, selama saya menjabat belum pernah 1 kali pun. Perlu juga dengan 6 pernah dong Pak? Belum pernah. Sebelum Anda jawab tadi perlu saya sampaikan juga. Saya Akbar Faisal
anggota Komisi 2 dari fraksi Hanura. Jadi? Ya? Supaya orang tahu, nama saya Akbar Faisal, bukan Faisal Akbar. Karena inisial yang berkembang FA, ya kan, gitu ya. Itu jelas. Monggo Pak, saya penasaran Pak. Langsung pada pertanyaan tadi itu bagaimana? Jadi intinya gini lah, disampaikan kepada saya, ini ada 2 pasal yang belum disetujui katanya. 1, siapa yang mencetak uang. 2, siapa yang membeli kertas. Kan selama ini yang membeli kertas Bank Indonesia. Untuk alat kontrol sebenarnya. Terus kenapa Pak? Saya bilang gitu. Ya, ini kita akan serahkan ke Peruri. Mereka bilang begitu. Terus kenapa? Ya konkret aja lah saya bilang gitu. Saya sebenarnya udah nggak sabaran juga gitu. Artinya excited juga karena saya biasanya jadi yang memberi perintah ketika saya di KPK. Hari itu saya jadi pelaku di situ. Baik. Gitu. Jadi ya kan ini Peruri diuntungkan. Terus share dengan kami keuntungannya, begitu cerita. Ada secara gamblang seperti itu ya? Nggak sampai bilang jumlah, tiba-tiba salah satu dari peserta rapat itu nanya, Pak Nino sebelum di Peruri kerja di mana? Itu, saya karena excited, saya bilang saya di KPK Pak. Itu diam semua gitu. Satu persatu keluar terus. Pura-pura nelpon, ada yang, ya pokoknya gitulah. Itu cerita keluar itu salah satu cerita. Tapi cerita ya itu sampai situ. Nah, ini ada SMS gelap anggota DPR, SMS yang kedua ya. Kanda, saya terima dari beberapa wartawan katanya ada Humas Kementerian BUMN yang mengirim SMS ke wartawan dari nomor sekian. Tadi yang pertama nanti kita akan bacakan lagi. Tapi Anda berdua ketika mendengar ada anggota DPR, kita sebut oknum di sini, nama-nama juga sudah beredar, inisial tadi ada FA bukan Faisal Akbar ya di situ ya. Nama saya Akbar Faisal. Oke. Ada di situ. Anda berdua sebagai anggota DPR merasa apa ya? Gimana Bang Akbar mendengar? Saya dulu ya. Oke. Sekali lagi sebenarnya saya enggak apa ya? Ya kaget juga mendengar cerita ini, tapi sebenarnya kaget atau sudah tahu, sudah biasa? Berlebihan kalau saya kaget. Saya mau tanya sebagai wartawan nih, Anda, apakah praktek ini tidak berlaku, tidak terjadi semenjak masa Orde Baru? Dari zaman dahulu betul. Sudah lama. Tapi kan anggota DPR berubah terus, dan itu harapan masyarakat mengharapkan supaya anggota DPR bersih gitu. Saya ingin mengatakan gini, saya mau berbicara tentang BUMN, seakan-akan saya sok tahu tentang BUMN, enggak. Saya pernah masuk pada timnya Tandri Aben. Menulis buku dan Anda bisa beli di Gramedia, judulnya Profesionalisme versus Politik. Oke, intinya? Intinya adalah memang BUMN tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari kaitan-kaitan politik. Oke. Pada titik itu kemudian kita bisa menganalisis semuanya. Saya jawab pertanyaan Indi. Dijawab nanti ya? Ya. Setelah jeda ya? Oke. Kami kembali saat lagi. Tenang, santai aja. Adalah voting. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada tulisannya semua masyarakat tahu juga kan bahwa BUMN adalah sapi perah begitu kan. Tapi kenapa baru sekarang gitu? Ketika sudah merasa menjadi sapi perah gitu, Bang. Kenapa baru sekarang ini buka-bukaan? DPR juga diam-diam aja, Bang? Pertanyaan menarik ya. Ini karena kebetulan pertama yang mengungkapkan adalah orang yang sedang populer. Mas Dahlan, ya kan ya. Kemudian yang ngomporin orang hebat bernama Pak Dibu Alam. Itu kan, ngomporin gitu ya? Nanti kita bahas lebih jauh soal ini. Dua nama. Kan. Dua nama. Kemudian katanya agenda presiden bagus. Intinya begini loh Mbak Indi ya, teman-teman sekalian. Buka. Menurut saya sebenarnya ke-10 itu terlalu kecil. Oke. Yang buka adalah Pak Dahlan. Ini kan salah satunya juga dirut-dirut BUMN akan buka itu. Makanya jangan cuma, dan itu 10 itu terlalu sedikit. Dari pihak PDR-nya. Kalau saya selesaikan dulu bagian. Ini soalnya sempat kaget juga karena awalnya kan saya nggak peduli, tiba-tiba ada yang mempertanyakan, Bang Akbar namanya itu ya? Wah, bukan. Sampai saya SMS ke Mas Dahlan, Pak Dahlan, saya bilang, Pak, kenapa tiba-tiba kan ada informasi dari Humas BUMN yang kemudian dibantahkan dan kemudian menjadi ribut. Oke. Maka itu dari pihak DPR-nya saja.
Nah, 10 terlalu kecil. 10 terlalu kecil. Baik. Menurut saya ini banyak sekali gitu banyak ya. sekali itu Dan dari berbagai 560 generasi. kan? Dari berbagai generasi, bukan yang 560 ini saja, yang lain-lainnya juga. Ya. Mas Arya yang akan menjelaskan nantinya. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa tidak sekalian juga dengan pihak BUMN-nya? Pak Junino, saya mau tanya pada jenengan, komunikasi antar BUMN ini, apakah ada yang mau membantah bahwa sebenarnya sebelum orang-orang teman-teman Anda para direksi BUMN itu untuk mendapatkan jabatan itu mereka juga melakukan berbagai operasi di DPR untuk mendapatkan dukungan kan Pak? Pak, tahu saya dijawab Pak, nah, ya? Itu kita sudah tahu semuanya. Terus yang kedua dari pihak pemerintahnya, Mbak Indi, ini saya baru saja dapat, saya dapat data, daftar komisaris di 141 BUMN di seluruh Indonesia. Ada apa di daftar itu kemudian? Kalau Anda lihat di sini, saya mau katakan pada termasuk Mas Dahlan ya, orang yang saya tahu orang baik. Pak Dipo juga. Maukah Anda menyuarakan bahwa ini adalah orang-orang dari titipan dari istana dan dari kementerian? Emang termasuk Peruri. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ini soal mau atau tidak mau ujungnya nggak kenapa? Sorry? Soal mau atau tidak mau kemudian ujungnya apa? Mau apa memang maksudnya? Ada nama-nama yang penting di situ. Ini nama-namanya ada. Banyak orang-orang yang kita tahu bahwa ini adalah titipan orang-orang dari pihak pemerintah sendiri, kementerian, partai politik, istana negara, tim sukses dan segala macam. Ada semua kok. Iya, ini barang terbuka. Kenapa tiba-tiba kita ribut Oke, gitu? konfirmasi iya. Iya yang mana nih? Iya yang mana? Yang diceritakan tadi. Iya, boleh diulangi salah satunya salah satunya di Polri dari mana? ada gitu. Salah satunya ada di Polri. Oke, jadi kalau begitu membongkar ini ke luar, Pak Dahlan Iskan, Pak Diko Alam, kita dukung. DPR, dan kemudian BUMN, Bang Akbar, siapa yang diuntungkan dari ini dibuka ke masyarakat? Yang namanya memeras itu, kalau kita mau bicara peras-perasan, itu cuma bisa dilakukan yang punya power. Dalam hal ini, kekuatan politik yang berkuasa dan yang besar. Kalau orang seperti partai saya ini, yang untuk sementara hari ini dinyatakan sebagai partai paling bersih, tidak punya kemampuan untuk memeras. Kalau ikut di dalam yang 5 orang itu kan bisa saja gitu kan, tapi itu kalau ada yang terjadi itu kita selesaikan. Jadi maksud saya beginilah, ini barang udah ketahuan kok. Oke. Coba kemudian kita pura-pura saja untuk mengatakan, oh ini sesuatu yang baru. Nah, tapi kemudian saya ingin mengatakan begini, Pak Dahlan, Anda mendapatkan dukungan saya sepenuhnya. Partai saya mendukung 100%. Dewan juga, DPR juga. Buka. Tetapi kemudian juga kita pengen tahu juga, apakah ada langkah yang lebih baik dilakukan BUMN untuk menghindarkan diri dari ini? Karena kami sudah punya datanya semuanya. Baik. Nah, dalam kerangka itu kemudian saya tidak ingin masuk pada jebakan saling melecehkan seperti ini. Oke, ditahan sampai di situ ya. Ada Bang Arya Bima juga belum bicara. Kami kembali saat lagi. Ini yang di tengah udah nggak sabar ingin klarifikasi apa sih? Komisi 6 ya? Enggak, tadi sewaktu pertama ya Pak mantan Dirut diwawancarai tidak di running tag terhitung bahwa pemeras terbanyak di Peruri itu Komisi 6. Iya ditulis Pak. Oh ya. Nah ini saya ini 5 tahun jadi anggota Komisi 6, 2 tahun jadi pimpinan Pak. Ya kan? Tolong diklarifikasi dulu ini. Komisi 6 ini terbanyak memeras Peruri. Tadi disampaikan, ya kan? Saya ini belum terima perasannya Pak. Ya kan? Dan siapa ini? Kok nggak minta untuk bagi-bagi nih Pak? Masa nggak tahu sih ketua komisi, saya nggak percaya itu. Makanya saya tanya, Bapak pernah ketemu Komisi 6 kapan? Dan diperas oleh siapa? Jelaskan, karena tadi ditulis di running tag dulu. Para pemeras banyak berasal dari Komisi 6. Ini 5 tahun jadi Komisi 6 Mbak, 2 tahun jadi dijelaskan singkat Pak Nino. Ya mungkin dan Bapak juga mantan Pak PK. Jadi tahu dong. Silakan dong. Jadi mungkin bahasanya terlalu provokatif ya kalau paling banyak berasal, tapi memang yang paling banyak datang dari yang pernah datang anggota DPR datang ke Peruri itu semuanya dari Komisi 6. Dan mereka bukan memeras dalam arti memeras minta sesuatu, tapi minta bawa temennya anggota supplier tolong dimenangkan gitu, umumnya itu begitu. Boleh nggak kayak gitu Pak? Ya dalam aturan KPK kalau ada seorang anggota DPR ada tender proyek di Peruri, bawa rekannya untuk ikut tender boleh nggak? Oh, ikut tender boleh. Boleh ya. Tapi dimenangkan tidak boleh gitu. Memangnya bisa dimenangkan Pak? Ya itu mintanya begitu. Oh mintanya begitu. Minta tolong teman saya dimenangkan. Dari Komisi 6. Ya.
nanti diam-diam kasih nama saya, Pak. Kalau kira-kira pimpinan ada nggak, Pak? Nggak ada. For sure. Ini penting, ya kan? Oke. Saya ingin tanya ke Bang Akbar yang belum sempat dijawab. Kalau sekarang ini dibongkar, yang diuntungkan siapa? Ada yang diuntungkan? Masyarakat nomor satu yang diuntungkan, diuntungkan ya. Tetapi ada nama lain nggak yang diuntungkan? Tetapi kalau menurut saya, kalau melihat polanya ini, maka kemudian naik kalau kita tidak melihatnya bahwa ini ada kaitan dengan konstelasi perpolitikan kita. Saya melihat ini, tahu nggak yang membuat saya paling sedih sekarang ini? Dengan kondisi ini. Antar lembaga saling mempermalukan, rakyat kita di Lampung saling bunuh-bunuhan, dan sayangnya pemimpin tertinggi kita bernama Presiden sedang menerima penghargaan dari Ratu Inggris. Itu yang membuat saya paling sedih. Oke, langsung fokus. Maksud saya adalah, ini loh kondisi bangsa ini sudah betul-betul parah loh. Ya. Maka kemudian ada pihak yang kelihatannya menikmati ini. Situasi ini. Saya tadi tidak menikmati sebenarnya yang seperti apa. Menurut saya tidak usahlah dipublikasikan, bawa aja ke jalur hukum, ke tempat lembaga KPK, udah. Setuju. Aryo Bimo memeras ini, bawa ke hukum, terus kayak gitu loh. Ada buktinya. Nggak usah 10 nama, macam itu. Bisa seperti itu, Pak, langsung memberikan bisa, nama. itu yang saya lakukan. Ya, kalau ada bukti rekaman kan. Kalau tidak ada sebelum bukti terjadi rekaman itu kan saya sudah lapor. Bahwa saya dipanggil, diundang dan segala macam. Baik. Itu mestinya begitu, nggak perlu diekspos, nggak perlu dipublikasikan. Nggak perlu ya, Bapak mantan KPK, mantan Dirut. Jadi kalau ada hal-hal, kalau gratifikasi dan korupsi kan sudah pasalnya jelas. Itu melanggar hukum pidana korupsi. Langsung saja selesai. Iya, pemerasan juga begitu. Selesai. Kalau ini kan kita gunjingan publik, gak karu-karuan. Ini daripada jadi gunjingan kan, ada pernyataan dari Pak Dipo Alam di kabar berikut ini. Ya Pak Dipo Alam ini penting ini. Kan kalau memang itu sudah menjadi satu kasus aduan atau apa di dalam tindak pidana korupsi sebagai contoh, nah itu baru tepat. Jadi paling tepat memang beliau dipanggil oleh siapa yang tepat, apakah Komisi 6 sebagai mitranya dan mendapatkan titipan dari Badan Kehormatan atau dari Komisi 7, silakan. Kalau saya mensupport dalam arti memang ini harus dikurangi dan diberantas begitu. Kapan dipanggil, Bang? Enggak, saya tidak akan panggil pimpinan, ya panggil rapat kerja. Urusan ini sudah ranahnya itu adalah gratifikasi dan korupsi, bukan urusan Komisi 6 dan bukan urusan Badan Kehormatan. Tidak ada gunanya karena disu pelanggaran etika. Jadi sebaiknya Pak Dahlan tidak perlu menyampaikan itu ke publik atau ke Komisi 6 atau ke Badan Kehormatan, langsung ke ranah hukum. Tunggu, tidak ada pelanggaran etika? Masa sih tidak ada pelanggaran? Tidak masuk dalam, tidak hanya pelanggaran, kalau Badan Kehormatan kan pelanggaran etika. Ya, bahwa Badan Kehormatan ingin mengusut juga boleh dong? Saya kira di atas itu. Ya, ini sudah masuk pelanggaran hukum. Hukum. Makanya begini loh. Jangan bicara lagi masalah ke Badan Kehormatan. Tidak perlu. Kita juga akan minta ke Badan Kehormatan, tidak perlu manggil. Pak Dahlan melapor aja ke KPK. Langsung aja. Makanya begini ya, dibawa ke ranah hukum kalau memang ada pembuktiannya, dan nama-nama itu betul-betul ada pembuktiannya, Pak. Jangan sampai kalau masalah hukum itu ada pembuktiannya, Pak. Kalau tidak dari fitnah, Pak. Yang jadi persoalan adalah nama-nama ini sudah beredar, Pak. Inisial ini sudah beredar, termasuk FI. Termasuk IR di situ juga ada. IR ada. Udah dibawa ke ranah hukum. Hukum itu fakta. Nah, setuju. Kalau Pak Nino ini pernah di KPK kan? Nah, dibawa nama-nama ini ke KPK. Cukup nama-nama saja atau harus disertai bukti yang lain? Misalnya apa? Sebenarnya gini, nggak perlu. KPK itu ada namanya bukti awal dari kasus korupsi. Nama-nama itu termasuk bukti awal. Ya, nanti silakan KPK menindaklanjuti gitu. Bisa lewat cara mereka lah. Mereka punya cara lah untuk itu. Cukup nama-nama yang katakan 10. Kalau Bang Akbar mengatakan bahkan mungkin lebih. 10 itu sedikit. Dari kalau digabungkan dengan pemerintah, parpol di luar parlemen dan pemerintahan. Karena dia mengaku saya disuruh ketua umum lah, saya orang dekatnya inilah segala macam. Ini kalau kita buka semua ini kan udah. Baik, ini kan dari satu lembaga. Ke Peruri adakah dari lembaga pemerintahnya sendiri yang? Nah, itu yang saya mau bilang, bahwa pemeras itu ada pemeras BUMN itu dari berbagai sisi. Dari Pemda tempat kita berdiri, dari lingkungan manapun. Dari pemerintah? Sebut aja, Pak. Jangan lingkungan mana aja. Mau DPR kan juga. Ya, dari Pemda yang saya bilang tadi tempat kita berada. Itu juga ada. Bahkan
dulu dari jajarannya Pak Dahlan sendiri pun ada. Dari jajarannya Pak Dahlan Iskan? Iya, jajaran Kementerian. Semasa Pak Dahlan tapi Iskan tolong sudah jangan menjadi menteri. dinilai bahwa saya karena saya diganti terus. Oh iya. Tapi saya sampaikan. Ini orang baik yang harus kita dukung gitu loh. Jadi dari kementerian pun ada? Ada seperti itu, dan saya sampaikan ke menterinya waktu itu, Pak saya dimintai uang seperti ini, ya Pak Menteri membela saya waktu itu. Ya. Baik. Tapi ada gitu. Jadi BUMN itu memang jadi sapi perah Dari sebenarnya. jajarannya Pak Dipo Alam, Pak. Nggak ada saya, belum ada. Penasaran amat. Oke, masyarakat ingin ini dibuka memang Pak. Ya, nama-nama keluar. Tapi kita mungkin akan kaget kalau semuanya kemudian dilihat ada banyak nama gitu Gini kan. loh, Pak, kalau sudah ke hukum itu kan ada prasyarat-prasyarat untuk dibuka. Ya. Kalau hanya sekedar inisial 10 nama, ini kan menjadi sesuatu yang tidak mendidik gitu loh, Pak. Ya. Jadi dibukanya itu dalam ranah hukum karena ini menyangkut pidana yang namanya gratifikasi atau korupsi. Baik. Menurut saya Komisi 6 akan menanyakan, tapi secara khusus saya pimpinan Komisi 6 mempersoalkan masalah ini sudah bukan ranahnya lagi. Ranahnya sudah ke hukum, dan Badan Kehormatan DPR pun saya akan usul tidak perlu manggil. Karena sudah tidak menyangkut hanya pelanggaran etika, tapi pelanggaran hukum. Dan satu hal ya, supaya satu hal pendek terakhir. Ya, dan satu hal itu DPR-nya sebagai yang dikatakan memeras-meras segala macam. Tapi BUMN-nya juga harus memperbaiki diri. Nah, saya punya catatan loh ini ya. Bersih gak sih? Nah, ya. Kita waktu saya kita punya habis, data Bang. ini loh ya. Ini akan dalam waktu dekat akan saya sedang memikirkan langsung menyerahkan ke Pak Dahlan atau langsung ke Mabes Polri atau ke KPK. Menyangkut soal salah satu anak perusahaan di Pertamina yang merugikan negara 258,8 juta satu tahun. Cerita bersambung, besok-besok pasti akan diusut. Terima kasih untuk Bapak bertiga, kami kembali saat lagi. Hello.